Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. KPK geledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Tak terima dikebumikan standar protokol COVID-19, warga lapor ke DPRD. Artis HH dibebaskan Polrestabes Medan tangkap mucikari. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, diduga melakukan pengumpulan alat bukti terkait penyidikan pengembangan perkara korupsi, KPK geledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Saat penggeledahan, tim dari KPK mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Labuhan Batu. Petugas dari KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Labuhan Batu Utara yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Aek Kenopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Penggeledahan ini diduga terkait pengembangan perkara dugaan kasus korupsi yang menjerat mantan pejabat keuangan YP terkait suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan pada tahun anggaran 2018 lalu. Penggeledahan selama 5 jam ini dilakukan secara tertutup dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Usai melakukan penggeledahan, terlihat tim KPK keluar dari kantor Bupati dengan membawa sejumlah kardus, diduga berisikan sejumlah dokumen penting yang dibutuhkan dalam penyidikan. Salah seorang petugas KPK saat keluar dari kantor Bupati menyebutkan, untuk konfirmasi selanjutnya, petugas KPK mempersilahkan awak media untuk menghubungi juru bicara KPK. Tim KPK kemudian meninggalkan kantor Bupati dengan mengendarai 3 unit minibus dan mendapat pengawalan mobil patwal menuju Rantau Perapat, Labuhan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK melakukan aksi protes terhadap pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat. Aksi protes tersebut dilakukan untuk menyampaikan surat keberatan terhadap PJ Bupati Pakpak Barat terkait pemberhentian pekerja secara tidak hormat. Tujuh petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat protes akibat diberhentikan dari pekerjaan mereka. Sebab pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK tidak menerima pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat. Bukan hanya itu, para pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan juga mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Barat untuk memberikan surat keberatan terhadap dinas terkait pemberhentian pekerja secara tidak hormat. Menurut salah satu pekerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, Roy Martinus Tumanggor mengatakan tidak adanya surat teguran ataupun peringatan untuk pergantian pekerja TKSK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Mereka juga berharap kepada pemerintah agar dipekerjakan kembali. Dari Januari 2020 kami sudah tidak bekerja lagi dan kami tidak mengetahui kami sudah di PHK. Kalau kami sendiri tidak pernah mendapat surat peringatan dari Dinas Sosial Kabupaten. Sementara itu, pekerja TKSK langsung memberikan kuasa kepada penasehat hukum Zetra H. Bakara SH mengatakan agar pekerja TKSK dapat mengetahui kejelasan dan alasan pemerintahan Dinas Sosial memberhentikan mereka. Kita akan mencoba berdiskusi, bertukar pikiran, juga mencari solusi. Karena ada hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur ataupun tidak sesuai dengan hal yang seharusnya gitu untuk terkait mengenai pemberhentian ataupun penggantian ataupun istilah-istilah lain yang relevan dengan itu. Karena apa? Karena mengapa saya tidak bisa mengatakan kawan-kawan TKSK di sini diberhentikan atau digantikan, karena memang tidak ada penjelasan gitu. Apakah memang mereka diberhentikan, digantikan atau mungkin diputuskan hubungan kerja, kita nggak tahu gitu. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, 1 dari 2 pekerja tewas kesetrum saat akan melakukan pengecatan dinding di salah satu supermarket di Jalan Panglima Denai, Kota Medan. Salah satu korban tewas di tempat akibat luka serius di bagian lengan. Sementara 1 pekerja lainnya kini dirawat di rumah sakit. Inilah video amatir yang direkam warga saat 1 dari 2 pekerja kesetrum listrik bertegangan tinggi saat akan melakukan pengecatan di salah satu supermarket menggunakan perencah besi. Tangan korban putus dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian tersebut sempat menghebohkan warga yang melintas. Sementara itu, 1 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Kejadian itu berawal saat kedua korban mendorong besi perencah untuk melakukan pengecatan dinding supermarket. Namun naas, perencah besi tersebut bersenggolan dengan kabel listrik bertegangan tinggi sehingga menyebabkan 2 pekerja kesetrum. Itu kayak mana bang mungkin bang awalnya bang kalau tahu abang bang? Kalau saya tahu tadi saya semenjak datang situ korban udah jatuh satu. Pertama saya ke belakang melihat saya kirain korban satu. Iya. Jadi saya balik rupanya ada satu lagi yang sudah meninggal. Kedua korban telah dievakuasi oleh warga dan pihak kepolisian dari Polsek Patumbak ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, kasus kecelakaan kerja tersebut sedang didalami oleh pihak kepolisian. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Tak terima dikebumikan standar protokol COVID-19, warga Tanjung Balai lapor ke DPRD. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tak terima orang tuanya dikebumikan sesuai protokol COVID-19 di kuburan Muslim. Puluhan warga laporkan pihak Rumah Sakit Tengku Mansyur dan tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Balai ke DPRD Tanjung Balai. Puluhan warga Kelurahan Saimerbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Madia Tanjung Balai, datangi kantor DPRD Tanjung Balai karena keluarganya dikebumikan standar penanganan COVID-19 oleh tim gugus tugas COVID-19 Rumah Sakit Tengku Mansyur Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Tanjung Balai dihadiri oleh anggota DPRD dari Komisi C, beserta Direktur Rumah Sakit Tengku Mansyur bersama tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Balai. RDP membahas adanya salah seorang dikebumikan pada tanggal 3 Juli, diduga meninggal akibat COVID-19, sehingga tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Balai melakukan pemakaman sesuai standar penanganan COVID-19. Dalam RDP, warga menilai bahwa pihak RSUD Tengku Mansyur dan tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Balai tak bisa menjelaskan kepada warga bahwa pasien meninggal tersebut positif atau negatif COVID-19. DP COVID-19 itu kan protokolernya kan dikebumikan secara COVID-19. Sangat kecewa terhadap pemerintah Kota Tanjung Balai yang lambat mengambil sikap tentang kematian orang tua kami ini. Yang katanya kena COVID, ternyata pihak Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai tidak dapat menjelaskan sebenarnya apa penyakit yang diidap oleh orang tua kami ini. Sehingga sampai saat ini kami masih kecewa berat terhadap Rumah Sakit Umum, terutama kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Kota Tanjung Balai ini supaya permasalahan ini cepat dituntaskan. Warga meminta RSUD Tengku Mansyur dan tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Balai untuk membahas secara detail terkait tata cara dan SOP penanganan pasien COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, dalam mengantisipasi penularan COVID-19, KPUD Labuhan Batu menyalurkan perlengkapan APD yang akan digunakan oleh 1.060 petugas pemuktahiran data pemilih atau PPDP yang melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilkada 9 Desember mendatang. Guna mensukseskan tahapan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, di tengah pandemi COVID-19, KPUD Labuhan Batu, Sumatera Utara, sediakan alat pelindung diri atau APD sesuai protokol kesehatan. APD ini akan disalurkan kepada ribuan petugas pemuktakiran data pemilih yang bertugas selama 1 bulan ke depan, terhitung 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Wahyudi selaku Ketua KPUD Labuhan Batu menjelaskan, selain memberikan APD seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan hand sanitizer kepada 1.060 PPDP, pihaknya juga telah melakukan rapid test terhadap seluruh petugas yang akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit dengan hasil non-reaktif. Nantinya para petugas akan melakukan coklit terhadap 350.000 daftar penduduk potensi pemilih yang diturunkan oleh Kemendagri melalui KPU Pusat untuk dinyatakan sebagai daftar pemilih tetap pada pilkada mendatang. Ya, saat ini KPU Labuhan Batu sedang melakukan pengepakan logistik untuk kebutuhan petugas pemutahiran daftar pemilih. Jadi PPDP yang akan melakukan coklit terhadap daftar pemilih di lapangan itu jumlah 1.060 orang, dan 1.060 orang ini dibekali dengan APD, alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi mulai dari maskernya, face shield, sarung tangannya, hand sanitizer kita siapkan untuk setiap APD yang akan melakukan coklit, pencocokan dan penelitian data penduduk sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Diharapkan 500 pemilih per TPS, coklit ini akan selesai selama 20 hari masa kerja. Namun PPDP akan mempergunakan waktu yang tersisa serta memastikan data-data ulang yang ada. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Simalungun berdasarkan update data gugus tugas masih terus terjadi peningkatan dengan jumlah akumulasi pada Selasa 14 Juli 2020 mencapai 98 orang. 57 pasien masih dalam perawatan, 37 pasien dinyatakan sembuh, dan 4 orang meninggal dunia. Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih terus terjadi peningkatan. Berdasarkan update data dari gugus tugas Simalungun, pada Selasa 14 Juli 2020, sejumlah akumulasi mencapai 98 orang. Jumlah ini bertambah setelah 2 orang warga dari Kecamatan Sidamanik dan Bandar Masilam terkonfirmasi positif COVID-19 hasil swab pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020. Sehingga total jumlah pasien positif COVID-19 dalam perawatan mencapai 57 orang. Selain itu, pasien sembuh COVID-19 juga terus meningkat. Data ini bertambah pada Jumat tanggal 10 Juli 2020, 4 diantaranya warga Nagori Tanjung Hataran dan 1 orang warga Kecamatan Tapian Dolok yang dirawat di Rumah Sakit Perdagangan dan dinyatakan sembuh pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020, 1 orang warga Kecamatan Girsang Sipangan Bolon juga dinyatakan sembuh pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif setelah dirawat di Rumah Sakit Parapat, sehingga total pasien sembuh mencapai 37 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 1 orang pada tanggal 10 Juli 2020 kemarin, sehingga total pasien meninggal mencapai 4 orang. Sementara untuk wilayah pemetaannya, dari 32 kecamatan se-Simalungun ada 17 kecamatan yang terdata warganya positif COVID-19 dan kasus terbanyak masih di Kecamatan Bandar Huluan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan selalu menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di Simalungun apabila terjadi gejala COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah melakukan penyelidikan, Polrestabes Medan akhirnya menetapkan mucikari inisial R menjadi tersangka dalam kasus dugaan prostitusi artis inisial HH. Polisi masih memburu oknum fotografer inisial J yang diduga mucikari yang berada di Jakarta. Penetapan tersangka inisial R diungkapkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan resminya Selasa malam. R diduga sebagai mucikari atau penghubung antara HH dengan pria warga kota Medan berinisial A. Penetapan status tersangka R setelah pihak penyidik memintai keterangan HH yang kini berstatus sebagai korban. Dengan begitu, HH rencananya akan dipulangkan. Kapolrestabes Medan mengatakan dari kasus prostitusi ini juga ditemukannya transfer uang sebesar 20 juta rupiah yang dikirim tersangka J yang kini berstatus DPO ke rekening HH. Sekitar pukul 23.00 itu rekan-rekan dari Satreskrim Polrestabes Medan mengamankan satu orang laki-laki inisial R. Awalnya, kemudian dari R tersebut yang kita tangkap di tempat parkir di salah satu hotel di Kota Medan, di lobi hotel. Kemudian yang bersangkutan menjelaskan bahwa saksi HH dan saksi A ada di salah satu kamar. Kemudian tim bergerak menuju ke kamar, kemudian mendapatkan saksi HH dan saksi A ada di kamar tersebut. Kemudian dari hasil gelar perkara kita menetapkan tersangka yaitu saudara R. Saudara R yang ada di depan ini karena peran tersangka ini menjemput saksi dari bandara menuju TKP, kemudian membantu saksi HH selama di Medan, dan dijanjikan uang untuk mengurus saksi saudara H saat berada di Medan. Setelah kejadian ini, artis sinetron FTV yang juga selebgram dan model ini mengaku menyesal. HH meminta maaf kepada keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Wanita berusia 23 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah menjaganya selama berada di kota Medan. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada kota Medan dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Kota Medan, dan saat ini dan Satreskrim Polrestabes Medan yang sudah menjaga saya selama di Kota Medan, dan tim penasehat hukum Maci dan Kak Putri. Selalu saya di sini sebagai hanya saksi. Kepolisian masih memburu tersangka J yang berprofesi sebagai fotografer asal Jakarta yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, bertahun-tahun lamanya masyarakat di 3 desa di Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah hidup dalam keterasingan lantaran tidak adanya akses jalan keluar desa menuju desa lain maupun ke kecamatan. 3 desa yang terisolir tersebut yakni Desa Siantar Dolok, Desa Baringin, dan Desa Huta Tombak. Ironisnya, ketiga desa ini memiliki jumlah penduduk ratusan jiwa yang bekerja sebagai petani dan berkebun. Tidak adanya akses jalan, maka hasil panen dari ketiga desa yang terisolir ini sulit untuk dipasarkan.
sehingga perekonomian warga di 3 desa tersebut tidak pernah meningkat. Sebagai bentuk kepedulian akan nasib masyarakat di 3 desa yang terisolir tersebut, Tentara Nasional Indonesia melalui Kodim 0211 Tapanuli Tengah melakukan pembukaan jalan sepanjang 5,5 km. Pembukaan jalan di desa terisolir tersebut merupakan kegiatan tentara manunggal masuk desa Tapanuli Tengah yang ke-108. Dalam pembukaan jalan tersebut sebanyak 150 orang prajurit dari Kesatuan Yonif 123 Rajawal 1 dan Batalion Zonif Medan, serta dibantu masyarakat setempat bahu-membahu memperbaiki akses jalan. Terus kekuatan yang dikerahkan Pak untuk bisa menyelesaikan target ini? Kita personil melibatkan 150 orang prajurit dari Yonif 123 Rajawali dan Batalion Jipur 1 Medan, dan juga melibatkan beberapa pendukung dari Polres, Dinas Kesehatan, radar dari Lanal untuk mendukung pekerjaan ini. Masyarakat juga ada terlibat 200 orang yang bekerja membantu kami secara bergantian. Ada kendala Pak yang dihadapi sampai saat ini? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat mendukung kegiatan TMMD yang membuka akses jalan di desa terisolir tersebut. Ada 3 desa yang dari Sosro Gadong yang tidak pernah melihat mobil sama sekali ke desanya, yakni Huta Tomba, Huta Baringin, dan Santar Dolok. Jadi ada ribuan masyarakat di sana yang dibuka lahan baru 1,8 km, memperbaiki kembali yang 3,7, serta memperbaiki banyak jembatan. Jadi ini total 5,5 km. Dengan adanya kegiatan tersebut akan mengurangi angka desa-desa terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Barudin Simanulang melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.